Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggi Aulia dari Ilmu Komunikasi kelas A sore. Dan di video ini saya mau menjelaskan secara singkat isi dari makalah saya yang berjudul Poligami dalam Pernikahan. Baik, jadi apa itu poligami? Poligami itu adalah ketika seorang pria menikah dengan lebih dari satu istri. Dalam Islam, ini diperbolehkan, tapi dengan syarat yang super ketat, jadi tidak bisa asal-asalan. Kemudian, ada dalilnya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan menikah 1, 2, 3 bisa, atau bahkan 4 ya, tapi kalau tidak bisa adil cukup satu saja cukup. Kemudian di ayat 129 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah fa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Nah, jadi ditegaskan juga bahwa berlaku adil itu tidak mudah, bahkan hampir mustahil kalau dari sisi perasaan. Kemudian, bagaimana sih syarat poligami dalam Islam? Ada 3 syarat penting, yaitu harus adil. Ini tidak cuma soal uang, tapi juga soal waktu dan perhatian. Harus mampu secara ekonomi juga. Kemudian juga maksimal 4 istri, udah sesuai syariat. Nah, Nabi juga pernah poligami teman-teman, tapi tujuannya bukan karena hawa nafsu. Kebanyakan istri beliau adalah janda perang yang butuh perlindungan, jadi ini soal kemanusiaan dan dakwah. Kalau di Indonesia, poligami boleh secara hukum, tapi harus lewat proses seperti minta izin dari istri pertama, dapat izin dari pengadilan agama. Nah, itu tujuannya buat menjaga keadilan dan hak perempuan. Itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2. Nah, bagaimana sih pandangan masyarakat sekarang? Banyak yang pro dan kontra, teman-teman. Bahkan ada tokoh agama dan pejabat yang poligami. Yang pertama ada yang transparan, ada yang juga sembunyi-sembunyi, terus ada juga dan dari sisi perempuan banyak yang merasa tersakiti secara emosional, teman-teman. Nah, poligami di era modern ini kadang dianggap tidak relevan karena sudah buat adil, apalagi dampaknya karena susah buat adil ya, apalagi dampaknya ke istri dan anak-anak bisa berat secara psikologis, rasa cemburu, ketidakpastian, bahkan trauma. Nah, solusi lain untuk selain poligami, cara lain seperti yang pertama adopsi anak, terus yang kedua konseling pernikahan, yang ketiga juga ada perbaiki komunikasi rumah tangga. Jadi poligami itu bukan satu-satunya solusi. Jadi teman-teman, kesimpulannya poligami itu boleh, tapi ada tapinya nih. Tapi bukan buat semua orang, harus ada niat baik. Harus ada niat baik, teman-teman. Kemampuan adil dan kesiapan emosional. Kalau tidak sanggup, lebih baik satu aja cukup. Dan fokus bikin rumah tangga yang harmonis. Sekian,
presentasi dari saya semoga bermanfaat dan bisa bikin kita lebih bijak dalam memahami ajaran Islam tentang pernikahan. Terima kasih udah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.